P3 mengenai pembinaan generasi P3K dan SAR dari Badan SAR Kabupaten Merauke. Kepada Bapak kami persilakan. Kepada Bapak kami persilakan serta Ibu Reni sebagai moderator. Ngantuk ya. Jadi jam 1 itu ada jam-jam kritis. Jadi harus tetap semangat, tetap bisa mendengarkan materi selanjutnya. Baik. Untuk materi kita yang keempat ini, materinya tentang P3K dan SAR. Dan materi ini akan dibawakan oleh Bapak Hartono dari SAR. Nanti Bapak akan memberikan materi kepada rekan-rekan sekalian. Kiranya semoga apa yang nanti disampaikan bisa dapat diterima dengan baik dan bisa diaplikasikan nanti. Ini kan lebih ke praktek ya mungkin ya kalau P3K dan SAR ya. Oke. Untuk tanpa membuang-buang waktu lagi, saya persilakan kepada Bapak Hartono untuk menyampaikan materi. Saya berdiri boleh ya? Boleh. Iya. Amunisi masih penuh. Memang jam-jam sekarang ini jam-jam kritis, apalagi amunisi penuh, biasa ditutup mata, ya. Tapi mudah-mudahan tapi ada baiknya saya perkenalkan diri lagi biar lebih tahu. Oke, bisa ya? Oke. Perkenalkan, nama saya Hartono. Saya bergabung di Basarnas tahun 2009. Kualifikasi pendidikan saya latihan dasar tingkat SAR di Sorong 2009, 2010 medical first responder atau materi lanjutan yang akan kita bahas sedikit. Ini sedikit sekali. Kemudian 2017 saya scuba diving di Jayapura, kemudian 2019 saya lanjutkan motor rescue di Sukabumi. Kemudian saya tidak sendiri, ada teman rekan saudara saya yang paling ganteng, Pak Eko. Selamat siap. Siap. Wah, terima kasih. Ya, dia adik saya. Kualifikasi pendidikan dia hampir sama dengan saya, medical first responder juga. Baik, kita panggil adik-adik, kakak, tapi rekan-rekan saja, biar enak ya? Oke, rekan-rekan, mau diizin Bapak, ibu-ibu juga ada ya. Saya semangat sekali, maksudnya lihat beliau masih mau. Oke, baik, dilanjut. Nah, apa yang anda pikirkan dari foto tersebut? Penyelamatan, evakuasi. Oke, evakuasi korbannya. Oke, dengan cara mengangkat korban. Ini sudah. Kita akan makan dia selama 30 menit ke depan. Apa itu moving person? Oke, dilanjut. Pemindahan korban atau bahasa Indonesia pemindahan korban atau bahasa yang nggak tahu bahasa gaulnya moving person ya, sama saja pemindahan korban. Lanjut. Sasaran rekan-rekan Bapak Ibu semua bisa terfokus pada materi ini. Baik, yang pertama akan menyebutkan 3 pemindahan darurat dan 2 pemindahan tidak darurat. Kenapa darurat? Ini yang akan kita bahas karena biasa hal-hal ini yang terjadi di sekitar kita, yang kita tidak tahu kapan terjadi dan di mana akan terjadi. Diri penolong dan korban. Jadi menggunakan bagian tubuh untuk memperoleh keuntungan mekanik bertujuan menghindari cedera. Nah, ini maksudnya tanpa menambah cedera penolong dan penderita korban, ya.
Tidak menambah. Oke, berikut. Ini ilustrasi dekat tubuh. Kalian pernah ngangkat benda yang dekat dan di jauh? Pernah nggak? Mana yang lebih enak? Dekat. Oke, kita nanti coba. Oke, berikutnya. Rekan-rekan, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa dicoba di rumah. Kalau mengambil sampah, jangan begini. Jangan begini, begitu ya. Tapi coba pakai tungkai, bapak ibu dan rekan-rekan semua. Pakai tungkai. Mudah-mudahan tulang belakang Anda tetap lurus. Itu. Ya. Oke. Coba nanti praktekkan saja. Kalau mau mencoba mengambil begini, coba 5 tahun nanti bapak ibu mungkin sudah begini. Ya, apalagi asupan susu makanan kurang bagus, saya yakin. Oke, kita lanjut. Nah, aturan dasar pengangkatan untuk mencegah cedera. Yang pertama adalah tadi rencanakan pergerakan. Kemudian gunakan tadi saya sudah bahas ya, gunakan tungkai. Kemudian upayakan benda sangat serapat maksudnya mendekat. Jadi kita lebih mendekat ke benda. Baik penolong apapun korban itu harus dilakukan. Kita tanpa melihat dia situasinya seperti apa. Nanti kita akan lihat. Oke, kita lanjut. Saya contoh situasinya. Nah, keadaan darurat itu situasinya seperti ini. Yang pertama adalah dia berarti membutuhkan bantuan pertolongan dan darurat, yaitu dengan mesin pengangkatan darurat. Kemudian kita harus respon di situ. Berarti kita harus mengamati situasi lingkungan bahaya apa itu situasinya. Kemudian yang ketiga, mendapatkan akses ke korban yang butuh perawatan. Ini sangat biasanya di reruntuhan, dia akan susah dirawat di reruntuhan, berarti harus di moving atau dipindahkan korban ke luar agar mendapatkan treatment. Biasa di pabrik yang menggunakan ada toksin atau racun ya, itu biasanya sangat berbahaya. Kemudian tumpahan minyak, nah, biasa di mobil yang tangki terguling ada tumpahan minyak, ada korban di sini. Cuaca ekstrim. Nah, ini biasa kalau di gunung dia harus bisa hipotermia, bisa paparan panas. Kalau di sini nggak ada gunung jadi nggak terlalu dingin ya, lebih cenderung panas ya. Ya, itu bisa dehidrasi. Jadi butuh bisa masuk jadi harus dievakuasi ke tempat yang aman. Kemudian kita tarikan bahu atau shoulder forearm drag. Kemudian piggyback carry. Dari SMA mana ya? SMK 2. Boga. Sudah, yang penting di sekolah. Calon penerus bangsa nih kan? Iya, masih di reruntuhan ya. Kita harus cepat mengevakuasi tadi ya di situasi pada saat yang berbahaya. Oke. Dia tidak sadarkan diri. Apa yang harus kita lakukan? Ada lemas saja lemas. Perhatikan. Ini sepele tapi terkadang kita di rumah salah ya, paling tidak bisa. Coba perhatikan. Pertama amankan kepala dari leher. Kenapa kepala? Karena sini pusat dari sensor. Kemudian amankan di paha kita, paha penolong. Oke.
Saya ditarik. Mekanika tunggu ya. Perhatikan. 1, 2, 3. Amankan. Tetap aman di. Ya. Begitu ya. Tidak asal tarik. Seperti tarik sapi. Ya. Tidak ya. Jangan ya. Begitu. Itu pertama adalah tarikan bahu. Kenapa? Kepala sampai leher ini sangat serius. Kenapa bisa? Biasanya orang menolong tanpa memiliki teknik akan mendapatkan cedera yang lebih parah dari korban tersebut. Itu yang kita jaga. Oke? Bisa ya? Misalkan ada ini kita tidak minta-minta. Aduh, jangan minta-minta lah. Mungkin ada saudara yang kita pikul nggak bisa, kita bisa pakai selimut. Oke? Begini caranya. Kalau selimut kan pasti di rumah pasti ada ya. Ya ada musibah kebakaran apa? Nenek terlalu besar, mau angkat nggak bisa, kita tarik dia. Yang penting kan ini darurat ya. Yang penting dia selamat dulu, ya kan? Kan begitu prinsipnya. Bisa ya? Oke, tapi jangan kalau orang bisa jalan, yang kasih selimut tarik ini. Jangan, ya. Ini di situasi korban tidak sadar atau dia tidak bisa berjalan. Oke, silakan. Tidur lagi. Ini teknik-teknik dasar ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Nanti kita ajarin bagaimana cara treatment yang luka tusuk atau sebagainya. Ya Bapak. Oke, perhatikan ya. Posisikan dia miring stabil. Ini posisi ini biasanya kalau dia korban cedera muntah, posisikan seperti ini. Miring stabil. Kalau dia saat dudukan, nah terbakar. Amankan tangannya. Oke, ikat selimutnya ya. Kalau di muka selimutnya tebal-tebal ya. Jadi nggak, kalau diseret juga nggak sakit lah. Tapi namanya darurat ya. Daripada dia kena ledakan kan, lebih kita tarik. Nah, perhatikan teman-teman. Selalu amankan leher dan kepala. Mulai dari posisi kuda-kuda. Mekanika tuh tunggu. Coba. Oke, cukup. Nah, selalu amankan kepala dari lantai ya, taruh di paha penolong. Kemudian pergerakan dari tungkai, jangan pakai pinggul. Pasti kalian cedera. Baik, terima kasih. Satu lagi teman-teman, ini sepele, ilmu ini sepele sekali, tapi belum tentu semua bisa. Kami aja belajar ini nggak serta-merta lihat gini langsung bisa, nggak bisa. Coba. Berarti ya tadi turunnya mekanika tubuh. Oke. Lepas saja. Lipat lututnya.
Kemudian tangannya nah seperti itu. Bisa ya? Nanti ya coba, bisa coba ya sekali. Oke, kita lanjut. Oke, ini darurat. Jadi darurat bisa pakai seperti itu. Yang tidak darurat mau angkat berat. Jadi kita bisa dua. Ada lagi sini. Duduk aja. Tidur juga nggak apa-apa. Perhatikan. Satu orang mengamankan badannya seperti tadi ya. Satu orang lagi memegang. Kalau dia celananya panjang, kita bisa pegang celananya. Karena kan biasa tangan kita, apalagi saya kecil ya, nggak mencapai cakupan kalau orang-orang yang besar. Ya, kakinya besar kita agak setengah mati. Kalian bisa celananya yang dipegang. Hitungan dari belakang. 2, 3. Ingat ya, saya pegang celananya saja. Saya, oke? Bisa ya? Bisa, oke. Kalau sulit, biasa sulit. Nah, ada yang versi seperti ini. Lemas saja. Mic-nya yang college ya. Oke. Seperti ini ya. Itu kan tetap sama. 1, 2, 3. Saya gini. Lemas saja. Lemas. Iya lemas. Korban terlalu kaku ya. Oke, bisa ya? Bisa. Komputer. Oke, turunkan. Kita pegang selalu pegang ikat tubuh ya. Perhatikan selalu pegang tubuh. 1, 2, 3. Pakai tungkai. Jangan pakai begini. Sudah berat, kalian nanti akan tulang belakangnya sakit. Oke? Tapi yang penting adalah pada saat pemilihan korban itu yang harus kita lihat adalah situasi di sekitar. Yang pertama situasinya apa? Apa tadi? Bahaya membaik berat. Tanya jawab ya buat adik-adik sekalian dan Bapak Ibu. Kita kasih waktu 5 menit saja untuk tanya jawab. Saya beri kesempatan untuk 2 penanya yang bisa ditanyakan kepada langsung dengan Pak Hartono. Mungkin tadi ada yang masih mengganjal atau masih kurang jelas atau perlu saya ingin praktek Pak gitu. Ya, itu bisa. Jadi saya persilakan 2 penanya untuk Bapak Ibu atau teman-teman. Saya persilakan yang ingin bertanya langsung. Nama saya Wahyu dari Universitas Mus dari Mapala. Saya ingin bertanya ke abang-abang, kalau seumpama kita kan di hutan, kan konservasi kan nih, konservasi hutan. Kalau kita tergigit ular itu langkah awal pertama apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi, mungkin tidak mempercepat kematian atau bagaimana, mungkin ada langkah-langkahnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Wahyu, pertanyaannya. Satu lagi, ayo. Siapa? Perkenalkan, nama saya Kristiantina dari Rumah. Saya mau bertanya, ketika korban patah tulang, apa yang harus cara penanganannya tuh seperti apa? Terima kasih. Ini repot ini ya. Repot ya? Mau digigit ular? Enggak ya? Makanya gini teman-teman. Digigit ular ini berarti keluar dari konteks materi ya. Ya.
Gak apa-apa ya. Tapi saya akan jawab, tetap saya akan jawab sepengalaman saya. Ya. Tapi saya belum pernah dapat itu, jangan pernah, jangan mau. Tapi teman saya pernah dapat gigi ular. Saat pernah sering ke hutan misalnya. Jadi begini teman-teman. Yang pertama adalah sebagai orang yang suka kegiatan outdoor di luar, seperti teman-teman pramuka, mapala, saya itu yang pertama harus safety kita dulu. Kita ke hutan berarti kita harus safety kaki, mungkin pakai jingle ball, itu salah satunya. Itu harus kita pertama. Ini sedia baik sebelum tergigit. Apabila dia sudah safety tapi tergigit, bagaimana caranya? Yang pertama adalah jangan panik. Karena ular di Papua ini hampir 90% berbisa dan mematikan. Nanti boleh tanya yang lebih jelas sama kakak konfirmasi itu. Beliau sering nangkep ular malahannya. Ya kira-kira. Gitu ya. Jadi yang pertama jangan panik. Jangan panik, boleh misalkan. Yang kedua, lepaskan semua, misalkan di tangan ada cincin, dilepaskan. Jam tangan dilepaskan. Yang ketat-ketat mungkin ada pakai sepatu itu dilepaskan. Buat senyaman mungkin korban yang tergigit ular, ya. Kemudian setelah buat nyaman, tourniquet ya, tourniquet itu diikat di mana yang dia digigit kurang lebih 10 cm dari gigitan. Karena kita tidak tahu racun yang ular yang dia gigit ini dia jenisnya apa, hematoksin atau bahasa lainnya. Pokoknya dia menyerang pernapasan dan menyerang jantung darah, ya. Pokoknya ada 2 racun itu. Setiap ular yang berbisa itu berbeda. Jadi seperti itu ya. Oke. Kemudian segera evakuasi ke tempat medis paling terdekat. Kalau di sini puskesmas pasti sudah ada serum anti bisa. Kalau kemarin rekan kami juga tergigit ular waktu di mancing, kita nggak bisa bikin apa-apa. Jangan kita mencoba apa ya? Ada orang bilang itu menyayat agar darahnya keluar. Kita tidak tahu sayatan itu steril atau tidak. Kemudian kedalamannya yang kita takutkan akan memperburuk. Kena urat kan, atau kena saraf, dia akan memperparah. Ini di luar, setelah itu segera bawa ke puskesmas terdekat. Begitu, Adik Wahyu, bisa ya? Itu yang bisa kita lakukan seperti itu. Jelas? Sayang sekali bukan seperti ini ya. Waktu kita yang harus praktek ini. Kalau patah tulang itu kita tidak bisa. Jadi intinya patah tulang itu harus ada pembedaian. Maksudnya adalah agar tidak menambah cedera dia. Misalkan dia dari patah tertutup, kalau kita tidak tangani dia pakai spak atau bide, dia akan menjadi lebih parah atau menjadi patah tulang terbuka, atau dia akan menembus kulit. Itu yang lebih memperparah. Begitu. Ini repot ini. Masalahnya pertanyaannya tidak usah materi baru. Tapi tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan pertanyaan ini nanti kita jawab ada sesi berikutnya lah. Kalau ada yang ingin lebih jelas bisa datang ke kantor kami. Kami siap. Teman-teman di kantor siap memberikan ilmu. Datang saya, kakak saya ingin belajar cara membide atau menangani patah tulang. Ya, gips kan itu bahasa medis kalau di rumah sakit ya, dicor itu kan gips. Ini spak namanya. Bidai. Jadi kita cari karton yang keras atau kayu, ranting, yang tempelkan kita ikat. Seperti itu ya. Oke. Tapi lihat lagi, ada ilmunya lagi. Kalau patah tulang di tengah sendi harus melewati berapa sendi? Harus melewati 2 sendi. Jangan patah tulang di sini, kalian lihat di sini aja, sama aja. Gitu ya.
misalkan ada yang itu penanganan yang pertama ya, nggak apa-apa. Jadi yang pertama misalkan ada keluar darah, hentikan perdarahannya dulu. Hentikan perdarahannya dulu, kemudian kalian spa atau bidenya. Kalau ada karton ya pakai karton, tapi yang keras ya. Kalau ada kayu, biasa kayu nih. Kalau di hutan kan kayu ya. Kaki yang patah sepaknya. Ikatan juga jangan terlalu banyak. Kadang semakin semangatnya ikatnya banyak sampai darahnya itu darahnya enggak bagus. Akhirnya terjadi pembusukan. Gitu. Ada dari materi kita hari ini. Mungkin cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hartono yang sudah menyampaikan materi pada siang hari ini. Mungkin itu saja. Selamat siang dan terima kasih.